bintang pedoman arah dan tujuan. Di tengah kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan. Kita memberikan dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan bersama-sama. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita katakan dari pertama, ulangi dari pertama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan 山之路，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山之路，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚。我要向高山举目，我的帮助从何来？我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
kayu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku, ku
hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang boleh menyertai. Ya, kita bersyukur dalam perayaan ulang tahun gereja Mennonite yang ke-12 ini. Kita mengambil tema tahunan kita itu Gerejaku, Rumahku. Pada malam hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Matius pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. From Matthew chapter 16 verses 13 to 20. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah kamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sekian yang membaca firman Tuhan. Gereja, apa itu gereja? Saya sengaja kasih hurufnya besar, saya sengaja kasih warna merah, Bapak Ibu. Apa gereja menurut Bapak Ibu? Kalau ditanya apa itu gereja, mungkin Bapak Ibu terpikir, ketika berbicara mengenai gereja, mendengar kata gereja, Bapak Ibu teringat lagunya Pampers, gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja, gitu kan? Oh, kalau dengar kata gereja ingat dengan Pampers gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata gereja teringat, waduh saya punya teman banyak ke gereja. Waduh, tapi kalau mereka ke gereja, kalau di pabrik itu, galaknya luar biasa. Makanya itu orang gereja, aduh saya nggak suka sama orang gereja. Saya tidak suka sama mereka, karena mereka itu adalah orang-orang yang kelihatannya baik di gereja, tapi waktu di pabrik, aduh galaknya luar biasa. Di rumah lebih parah lagi, anjing aja takut sama dia. Apa sih Bapak Ibu ketika kita mendengar gereja? Kalau kita mendengar gereja, mungkin Bapak Ibu teringat dengan gedung gereja yang begitu bagus, yang begitu luar biasa. Saya cari gambar gereja dan saya paling senang gambar gereja ini. Saya berharap Mennonite punya gedung gereja seperti ini. Amin. Yang paling kuat Pak Yohanes, karena dia ketua pembelian gedung gereja. Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, maka kita menemukan bahwa Tuhan Yesus yang berkata kepada Petrus, berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang. Itu penting Bapak Saudara sekalian, karena pendirian gereja, kata gereja itu bukanlah satu kata yang mudah, karena gereja itu berarti eklesia, orang-orang dipanggil keluar daripada dosa, dan mereka kemudian hidup di dalam Tuhan, dan mereka kemudian beribadah kepada Tuhan. Gereja bukan hanya secara satu bangunan Bapak Ibu, tapi gereja adalah setiap orang yang berkumpul, setiap kita yang datang pada malam hari ini yang mengaku Yesus, dan di gereja itu didirikan atas pengakuan kita bahwa Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga tidak heran di dalam gereja kita ada pengakuan iman rasuli. Untuk apa pengakuan iman rasuli Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar kita ucapkan pengakuan iman rasuli, bukan kita percaya kepada para rasul, tapi pengakuan iman rasuli itu adalah kita, ini loh iman kita. Berdasarkan waktu itu banyak bidat-bidat yang muncul, akhirnya kita bikin satu pengakuan, namanya pengakuan iman rasuli. Ini iman kita, ini kepercayaan kita, Bapak Ibu. Dan inilah yang didirikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, berbicara mengenai gereja. Dan Yesus berkata kepada Petrus, aku akan dirikan gereja. Aku akan dirikan gereja. Pada malam hari ini saya mengajak kita melihat ada beberapa orang berpikir mengenai
gereja. Apa itu gereja, Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan melihat, ada orang melihat gereja itu adalah gerejaku, rumah singgahanku, Bapak Ibu. Gerejaku, rumah singgahanku. Artinya Bapak Ibu, seringkali ada orang yang berkata, saya ini jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Jadi dia singgah dari satu gereja ke gereja lain, satu singgah ke gereja yang lain. Bapak Ibu, saya tahu bahwa waktu kita masih tinggal di rumah orang tua kita, orang tua itu seringkali marah begini. Tahu nggak kamu? Ini rumah bukan hotel. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini rumah bukan hotel. Karena seringkali kalau anak-anak muda itu pulang, itu sepatunya nggak tahu di mana, itu bajunya tidak tahu di mana, Bapak Ibu. Itu WC tidak dicuci sebuah minggu juga tidak apa-apa. Piring itu menumpuk, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak peduli. Karena itu seringkali orang tua marah kepada anak-anaknya. Nah, ini rumah bukan hotel. Karena kalau hotel orang kemudian akan nginap lalu sembarangan. Karena ketika dia keluar dari hotel dia baik lagi. Ranjang sudah bersih, semua sudah beres, Bapak Ibu. Handuk sudah tertata dengan rapi, Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat ini rumah kita, maka kita akan memperlakukan dengan lain. Orang seringkali melihat bahwa gereja itu adalah satu tempat rumah singgah saja. Ada seorang khotbah di abad yang ke-19, Bapak Ibu, bernama Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini adalah seorang pengkhotbah gereja baptis di Inggris. Dia sangat terkenal sekali. Dia berkhotbah kepada ratusan ribu orang dan begitu banyak yang bertobat. Satu kali ada seorang datang kepada Charles Spurgeon lalu berkata kepada Spurgeon, Pak Pendeta Charles Spurgeon, saya sudah mengikuti pendeta kemana-mana berkhotbah dan saya rindu ingin menjadi jemaatnya Pak Pendeta. Aduh Bapak Ibu, kalau ada orang seperti ini, saya yakin semua pendeta akan berkata, waduh silakan alamatnya, nomornya, nanti saya besok Bapak Ibu. Semua pendeta akan senang bukan? Lalu Charles Spurgeon bertanya kepada orang itu, kenapa kamu mau jadi jemaat saya? Orang itu berkata, Pak Pendeta, saya sudah keliling gereja-gereja dan saya menemukan ternyata hampir semua gereja tidak sempurna. Saya sudah pergi ke gereja ini, waduh ketika saya pergi ke gereja ini nggak ada penyambutnya, waduh nggak enak, maka saya tidak mau ke gereja itu. Ketika saya pergi ke gereja lain, ke gereja di situ kok kayaknya sepi, ininya kok kayaknya loyo, waduh saya nggak mau ke gereja itu. Saya pergi ke gereja lain lagi, ketika saya pergi ke gereja itu, pendetanya khotbahnya aduh ngantuk, luar biasa, saya tidur dari mulai sampai akhir ke gereja itu. Makanya ketika saya pergi dan melihat khotbahnya Bapak Spurgeon, waduh saya sekarang rindu, saya sudah menemukan gereja yang sempurna, kata orang itu. Charles Spurgeon lalu berkata, maaf Pak, saya tidak bisa terima Bapak jadi jemaat saya. Orang itu kaget luar biasa, karena Charles Spurgeon menolak dia untuk jadi jemaatnya. Kata Charles Spurgeon berkata, maaf Pak, gereja saya juga tidak sempurna. Itu berarti selesai khotbah ya Pak? Oh bukan, kok bunyi dulu ya? Bukan ya. Poin pertama habis kok. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, seringkali orang menjadikan gereja itu sebagai satu rumah singgahannya. Ketika pergi ke gereja, Bapak Saudara sekalian, orang hanya datang berkunjung. Padahal Tuhan tidak ingin orang datang keliling. Orang ingin punya satu rumah ibadah. Ini rumah kita, ini gereja kita, Bapak Ibu. Satu kesaksian yang baik Bapak Ibu yang sedang terjadi di Indonesia, di Bogor, ada sebuah gereja namanya GKI Yasmin. Bapak Ibu, saya tidak tahu, tidak dengar ceritanya. Gereja ini ditutup oleh pemerintah Bogor, tidak boleh beribadah sama sekali. Bapak Saudara sekalian, jemaat yang ditutup gerejanya, apa yang kita lakukan kalau gereja ditutup? Aduh puji Tuhan, minggu nggak usah ke gereja gitu kan, nonton TV, bangun siang gitu. Kalau bisa tambah shift hari Minggu kerja. Tapi Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ketika gereja itu ditutup oleh pemerintah Bogor, orang-orang pada hari Minggu masih datang beribadah. Gelap tikar di luar Bapak Ibu. Suasana panas. Walaupun ada orang-orang Islam juga pasang spanduk, gereja jemaat GKI ini bukan tempat ibadahmu, mereka masih datang Bapak Ibu, karena mereka tahu ini gereja saya.
Saya tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi ini punya saya. Walaupun gereja ditutup, tapi kami tetap beribadah di luar gedung gereja, di halaman gedung gereja. Satu semangat yang luar biasa Bapak Ibu, yang jarang kita temukan mungkin di kota Philadelphia. Tapi itu terjadi di Bogor, di GKI Yasmin Bapak Ibu. Yang kedua, ada orang melihat gereja bukan saja rumah singgahanku, tapi orang melihat gerejaku rumah keuntunganku. Artinya kadang-kadang orang datang ke gereja itu mengambil keuntungan. Saya pernah satu kali melihat sebuah gereja di Jawa Tengah Bapak Ibu, liturginya bilang begini, Bapak Ibu tolong nanti doksologi jaga dompet masing-masing. Kalau doksologi, kalau doa tutup, kenapa? Karena ternyata banyak pencopet di gerejanya. Jadi ketika lagi doksologi, orang lihat langsung ambil dompetnya, amin, dia keluar duluan Bapak Ibu. Sehingga banyak dompet yang hilang. Tidak heran liturgi sebelum doksologi, tolong jaga dompet masing-masing Bapak Ibu. Cari keuntungan dari gereja. Saya pernah satu kali ke LA Bapak Ibu di Los Angeles dan kebaktian di gereja bule. Ketika mau mulai doa, saya kemudian duduk di depan saya ada nenek-nenek. Kemudian kita doa, saya juga doa. Selesai doa, kemudian duduk, nenek-nenek itu duduk, dia langsung buka dompetnya. Dia lihat saya ke belakang. Dalam hati saya, apa wajah saya kayak pencopet? Habis tutup dia langsung lihat dompetnya Bapak Ibu. Dia takut begitu. Ya Bapak Ibu terus sekalian, wajah ganteng begini dikira tukang copet. Dalam hati saya, Tuhan ampunilah dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi bukankah banyak orang yang datang ke gereja? Sebenarnya Bapak Ibu, saya berpikir bukan hanya seperti orang yang ambil copet keuangan di gereja Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang mencoba mengambil keuntungan ketika datang ke gereja. Banyak alasan ketika orang datang ke gereja. Bahkan saya pernah berbicara dengan seorang hamba Tuhan di Philadelphia ini. Pendeta itu berkata kepada saya, mau cari komitmen jemaat di Philadelphia itu susah. Orang seringkali malah bertanya kepada gereja, apa yang bisa gereja berikan kepadaku? Orang jarang kali berpikir dan bertanya kepada dirinya, apa yang saya bisa berikan untuk gereja? Itu jarang sekali. Dan saya teringat dengan seorang presiden Amerika Serikat bernama John F. Kennedy. John F. Kennedy berkata, jangan bertanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi coba tanya apa yang kamu bisa berikan kepada negaramu. Mari kita bertanya apa yang saya bisa berikan untuk gerejaku. Jangan bertanya apa yang gereja bisa berikan kepadamu. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, saya tidak bisa panjang-panjang karena waktu juga masih banyak. Yang ketiga adalah gerejaku, rumahku. Ini yang penting Bapak Ibu. Dimana kita melihat gereja itu adalah satu rumah kita yang terbuang. Selain kita tinggal di rumah kita masing-masing, ini punya kita. Ini punya kita, ini milik kita. Dan kita harus turun. Punya yang ketiga berarti saya harus turun gitu. Saya mendapat sebuah ilustrasi Bapak Ibu mengenai berapa usia gerejamu, berapa usia gerejamu. Kalau engkau Lutheran, pendirinya Martin Luther itu tahun 1517. Kalau Anda Presbyterian, maka pendirinya John Knox di Scotland 1560. Kalau Anda Baptis, pendirinya John Smith di Amsterdam 1605. Kalau kamu Methodist, Charles Wesley di Inggris 1744. Kalau Anda Gereja Kristen Mennonite Indonesia, itu berarti sudah 12 tahun Bapak. Berikan yang terbaik bagi kita. Barusan summer camp di gereja kita bersama dengan gereja Chinese itu boleh selesai. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, 5 minggu boleh diselesaikan. Dan ada 85 anak-anak ikut summer camp. Kita bersyukur untuk itu. Tapi ada satu kesaksian yang baik yang saya dapatkan daripada sisi summer camp ini, yaitu ibu-ibu yang melayani di dapur Bapak Ibu. Ibu-ibu yang masak di dapur dari pagi sampai sore setiap hari Bapak Ibu. Mereka masak pagi sampai sore, mereka bantu ya. Bahkan kita Mennonite itu masak seminggu Bapak Ibu.
Dan saya dapatkan orang-orang ini Bapak Ibu, ibu-ibu ini yang melayani Bapak Ibu, mereka tidak dibayar 1 sen pun. Padahal selama 5 minggu mereka menghabiskan waktu mereka untuk melayani dan memberikan waktu mereka untuk gereja. Suatu hal yang indah Bapak Ibu, suatu hal kesaksian yang baik yang bisa kita dapatkan daripada ibu-ibu Indonesia Mennonite dan juga dari Chinese Mennonite. Bila segala hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya rindukan Bapak Ibu ketika HUT gereja kita yang ke-12 ini kita boleh tanamkan Mennonite ini gerejaku dan rumah. Mari kita katakan ke kanan kiri, ini gerejaku, ini rumahku. Ini gerejaku, ini rumahku. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh datang kepadamu itu semua. Terima kasih buat Pak Pendeta Gilat Lembong atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus saling bahu-membahu membangun gereja kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pastor Leonard. Memasuki usia 12 tahun Gereja Kristen Mennonite Indonesia, kita semua patut bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita satu visi dan misi untuk mengembangkan gereja Mennonite ini. Di tahun ini kita mengambil satu tema itu gerejaku, rumahku, mengajak kita semua untuk melihat bahwa gereja ini adalah rumah rohani kita, di mana kita bertumbuh secara rohani dan kita melayani Tuhan di sini. Dan terlebih lagi kita bisa bergandengan tangan untuk boleh mempunyai satu gedung rumah ibadah sendiri. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
nyanyikan lagu ini sekali lagi, setelah itu saya akan serahkan kepada pendeta Akila. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak. Kita bukan saja belajar teladan Deborah, hubungannya dengan Tuhan dan kepemimpinannya, dan dia taat kepada, dia respect kepada suaminya. Yang ketiga itu imannya kepada Tuhan. Dia kata seperti ini, aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang prajurit. Ketika Deborah mendapatkan pesan seperti ini, mereka belum melihat, mereka belum mengalami peperangan dan belum melihat ketika Sisera itu akan mati. Tapi dengan iman, Deborah percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan. Kita harus meninggalkan semua hawa nafsu kita. As I said, sometimes our earthly flesh, it just draws us away from God. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa terkadang keinginan tubuh kita itu membuat kita jauh dari Tuhan. I know some people who one day really were faithfully serving God. Dan saya melihat ada juga orang-orang yang sungguh-sungguh melayani. Christian greetings to the Indonesian Mennonite Church. This is Christmas of 2010, and we're here celebrating the birth of Jesus Christ. This congregation, we had a lot of good food and also good spiritual food where we heard the Word of God. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga boleh melihat bahwa hari esok akan lebih baik lagi, karena kita akan masuk bersama dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan dengan penuh harapan. Semua kesusahan, kesulitan kita tinggalkan.
manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara ya. Kita bisa melihat perjalanan gereja kita melalui refleksi yang kita lihat tadi. Pimpinan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Mungkin ada air mata yang tercurah dari mata kita melihat suatu kerukunan yang ada di dalam gereja kita. Dan saya juga atas nama gereja Mennonite Indonesia mengundang saudara sekalian yang belum memiliki tempat ibadah, kami dengan pintu terbuka, saudara bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Foto-foto atau video yang saudara lihat itu bukan terjadi dengan disengaja, tetapi itu adalah suatu foto yang dijadikan dengan natural, ya, dimana saudara bisa melihat ada kerukunan, keakraban, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekarang kita akan masuk di dalam acara perayaan ulang tahun gereja pada malam hari ini. Saya mengundang untuk para majelis gereja dan juga hamba Tuhan yang datang. Dan juga untuk kita bersama-sama akan meniup lilin daripada kue ini. Kita bersama-sama mendekat. Tiupnya jangan terlalu kencang ya. Tambah satu kencang. Sudah siap semua fotografer Facebook, semua sudah siap memfoto? Saya akan menghitung. Iya, puji Tuhan ya. Luar biasa. Dan selanjutnya kita akan mengadakan pemotongan kue bersama, tentunya secara simbolik yang akan kita lakukan bersama-sama. Untuk pisaunya akan dipegang oleh Pak Kilat dan Pak Sudirman. Dan kita semua yang berdiri bisa memegang pitanya bersama-sama. Ya, kita akan mulai, belum ya? Take it easy, oke, take it easy. Mau dihitung sampai 12, 20, apa 10? 12 ya, oke. Sampai 12
bersama-sama. 1, 2, kita hitung bersama-sama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang potong lemes belum makan ya. Iya, terima kasih. Dan sebelum saya persilakan dulu, kita akan mengadakan foto bersama. Ya, inilah wajah-wajah orang-orang yang suka membuat gereja ramai ya. Jangan lupa semua katakan cheese. 1, 2, 3. Cheese. Ini panitia lu, panitia retret. Buat anugerah-Mu ya Tuhan, buat gereja-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memulai, Tuhan terus yang menyempurnakan perjalanan gereja-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang membangunnya ya Tuhan. Di atas batu karang, kekuatan, pertolongan datang senantiasa. Ada tantangan, ada hambatan, tapi kami tahu bahwa bersama dengan Tuhan kami cakap melawan perkara-perkara yang gagah perkasa, dan Tuhan selalu buka jalan di saat tiada jalan. Kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, biar gereja-Mu ini jadi bahagia dalam kegerakan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Philadelphia, khususnya lewat kami orang-orang Indonesia yang ada di kota ini ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu sekeluarga Pak Filat ya Tuhan, para majelis pemimpin ya Tuhan, dan semua jemaat Tuhan. Biar mereka terus maju di dalam Tuhan, mereka terus mengasihi Tuhan, mereka bersatu sama-sama di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami hanya berikan kepadamu, Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan akhiri dengan fellowship bersama-sama dengan makan malam. Biar Tuhan memberkati fellowship kami, dan kami tahu ya Bapa, Engkau memberkati juga orang-orang yang kekurangan yang ada di Tuhan, desa-desa yang mengalami meja-meja kosong. Tuhan memberkati seperti Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Amin. Terima kasih, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tamu-tamu yang telah datang untuk merayakan hari ke-17 GKMI ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih untuk pada teman-teman dan yang juga mau kerjasama untuk mensukseskan pada hari ulang tahun hari ini, ulang tahun gereja GKMI yang ke-12 ini. Dan sekarang saya akan membacakan warta seperti biasanya. Besok kita ada ibadah minggu, dan perlu kita ketahui kita memiliki 2 kali kebaktian ibadah minggu, yaitu pada jam 7.30 dan sore jam 5 sore. Di sore hari kita juga ada sekolah minggu. Dan seperti biasanya, besok adalah minggu pertama bulan Agustus. Kita akan mengadakan perjamuan kudus agar setiap jemaat bisa mempersiapkan hatinya untuk menerima perjamuan kudus tersebut. Kita juga ada persekutuan doa setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja GKMI. Dan persekutuan rumah tangga setiap hari Sabtu sebulan sekali. Tadi ketika masuk ruang ibadah ini, setiap saudara telah dibagikan selembaran undangan bersama form pendaftaran untuk retreat gereja kita yang kelima, sambil menunjukkan selembaran form yang
dimaksudkan tersebut, retreat ini akan makan kan? Bawa Nih,